Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar. Baik, selamat datang di video pembelajaran matematika wajib kelas 10. Pada video kali ini kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak. Sebelum itu, saya sampaikan dulu kompetensi dasar dari materi ini. Yang pertama, menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Lalu indikator pencapaian kompetensi dari materi ini. Yang pertama, mendefinisikan tentang persamaan dengan harga mutlak. Yang kedua, mengidentifikasikan tentang hubungan antara jarak dengan harga mutlak. Dan yang ketiga, mendeskripsikan tentang pengertian konsep harga mutlak. Tujuan pembelajaran dari materi ini antara lain: yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan tentang persamaan harga mutlak dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan tentang hubungan antara jarak dengan harga mutlak dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan tentang pengertian konsep harga mutlak dengan benar. Konsep nilai mutlak. Simbol berupa dua buah garis yang tegak lurus dan di dalamnya ada lambang X. Ini kita baca sebagai nilai mutlak dari X. Jadi yang mutlaknya itu adalah simbol dua buah garis yang tegak lurus ini, bukan X-nya. Jadi garis yang tegak lurus ini ya, yang merupakan simbol dari nilai mutlak. Lalu apakah nilai mutlak itu? Sebelum menjawab, mari perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya, tanda mutlak ini saya masukkan angka negatif 2, maka hasilnya sama dengan 2. Kemudian angka 2 ini saya mutlakkan lagi, hasilnya juga sama dengan 2. Jadi dapat kita lihat bahwa di sini ada keunikan. Keunikannya adalah bilangan yang berbeda, yang satunya positif dan yang satunya lagi negatif, sama-sama kita mutlakkan menghasilkan bilangan positif. Bagaimana kalau kita menggunakan angka yang lain? Misalnya negatif 4. Negatif 4 saya mutlakkan, kira-kira berapa hasilnya? Ya, betul. Jawabannya 4. Kemudian 4 kita mutlakkan, hasilnya berapa? Ya, betul. 4. Jadi, pasti di antara kalian ada yang berpikir bahwa bilangan negatif dalam tanda mutlak akan selalu positif. Demikian juga bilangan positif dalam tanda mutlak juga menghasilkan bilangan yang positif. Jadi, kita sudah menjawab pertanyaan apa itu nilai mutlak. Melalui ilustrasi tadi dapat kita simpulkan bahwa nilai mutlak itu adalah suatu notasi matematika yang apabila bilangan tersebut kita
mutlakan akan selalu menghasilkan nilai yang positif, seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Dan apakah memang nilai mutlak sesimpel itu? Nah, mari kita pelajari konsep nilai mutlak itu pada konsep selanjutnya. Sekarang kita akan belajar konsep nilai mutlak sebagai jarak. Sebagai ilustrasi, misalnya ada kota A dan kota B. Misalnya kita ukur jaraknya 36 km. Lalu, bagaimana jarak kota B ke kota A? Apakah kita menuliskannya mungkin dalam tanda negatif 36 km? Jadi jawabannya tidak. Jarak kota A ke kota B maupun kota B ke kota A tetap sama, karena sesungguhnya jarak itu selalu positif. Kita tidak pernah mengatakan jarak dalam tanda negatif. Misalnya kita mengatakan bahwa jarak sekolah saya ke rumah, jaraknya adalah negatif 20 km. Jadi biasanya kita mengatakannya dalam jarak yang positif, misalnya 20 km jaraknya, seperti itu. Jadi bisa dipahami bahwa jarak itu selalu positif. Selanjutnya kita akan pelajari definisi nilai mutlak suatu bilangan. Nilai mutlak dari suatu bilangan didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut dari 0 pada garis bilangan. Sebagai contoh, mutlak 3 artinya adalah jarak antara 0 dan 3 pada garis bilangan. Gambar di bawah ini menunjukkan garis bilangan di mana kita akan menghitung jarak dari 0 ke 3. Kita bisa lihat tanda panah melengkung ini menunjukkan banyaknya langkah dari 0 ke angka 3. Jadi kita bisa lihat di situ jaraknya adalah 3 langkah. Artinya jarak dari 0 ke 3 itu sebesar 3 satuan. Dengan demikian, hasil dari mutlak 3 itu sama dengan 3. Sekarang kita cari nilai mutlak dari negatif 3 dengan cara yang sama, dengan menggunakan ilustrasi pada garis bilangan. Kita bisa lihat bahwa nilai mutlak negatif 3 itu sama saja kita menghitung jarak dari angka 0 ke negatif 3. Jadi ada sebanyak 3 langkah. Jadi jaraknya adalah 3 satuan. Dengan demikian, nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Jadi, siswa-siswi sekalian, definisi nilai mutlak suatu bilangan itu dapat kita pahami bahwa sesungguhnya merupakan jarak suatu bilangan dari angka 0. Selanjutnya kita akan pelajari definisi nilai mutlak secara aljabar. Secara aljabar, definisi nilai mutlak itu disimpulkan dengan mutlak X sama dengan positif X untuk nilai X lebih besar atau sama dengan 0. Jadi tanda yang saya tunjukkan di sini menggunakan panah mouse ini dibaca lebih besar atau sama dengan. Jadi ini dibaca lebih besar atau sama dengan. Kalau tandanya sebaliknya atau kebalikannya itu dibaca lebih kecil atau sama dengan. Jadi
nilai mutlak X itu akan sama dengan positif X untuk nilai X yang lebih besar dari 0 atau yang sama dengan 0. Itu maksudnya. Kemudian nilai mutlak X juga sama dengan negatif X untuk nilai X yang lebih kecil dari 0. Ini merupakan dua jenis perlakuan terhadap X ketika dikenai tanda nilai mutlak. Jadi, kalau kita lihat, apabila di dalam tanda mutlak itu X-nya merupakan X yang lebih besar atau sama dengan 0, maka sifatnya tetap. Sebaliknya, jika kondisinya nilai X-nya lebih kecil dari 0, maka hasil dari nilai mutlak X itu kita negatifkan sehingga menjadi negatif X. Jadi ini dinegatifkan. Ketika X bernilai 0 atau lebih dari 0, maka hasilnya adalah bilangan positif. Ketika X kurang dari 0, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Contohnya tadi, mutlak X sama dengan negatif X jika nilai X-nya ini lebih kecil dari 0. Mungkin kalian akan lebih paham apabila dijelaskan menggunakan contoh. Misalnya, ambil contoh mutlak 9. Nilai di dalam tanda mutlak ini kan angka 9. Nah, angka 9 itu kan jelas lebih dari 0. Maka berdasarkan definisi nilai mutlak secara aljabar, nilai di dalam tanda mutlak itu tetap. Jadi nilai mutlak 9 hasilnya tetap 9. Sangat mudah, bukan? Nah, sekarang bagaimana kalau nilai mutlak dari negatif 9? Bisa kita lihat, nilai di dalam tanda mutlak itu jelas negatif 9 itu kurang dari 0, maka nilainya dinegatifkan. Jadi kita tulis sama dengan negatif dalam kurung negatif 9. Dalam hal ini nilai di dalam tanda mutlak yaitu min 9 bertindak sebagai X yang syaratnya X lebih kecil dari 0. Karena dia lebih kecil dari 0, maka nilai X yang berada di dalam tanda mutlak ini kita berikan tanda negatif, sehingga di sini penulisannya kita tuliskan tanda negatif, lalu di dalam kurung adalah angka dari bilangan yang berada di dalam tanda mutlak tersebut, sehingga negatif dikali negatif 9 hasilnya positif 9. Jadi siswa-siswi sekalian, saya kira jelas tentang definisi nilai mutlak ini secara aljabar. Tinggal kalian kembangkan lagi agar dapat memperdalam materi tentang konsep nilai mutlak. Untuk itu, pada video ini saya sudah sediakan soal latihan untuk mengasah kemampuan kalian tentang konsep nilai mutlak. Silakan kerjakan soal 5 nomor ini di buku kalian. Nantinya setelah kalian selesai mengerjakan soal ini, kirimkan jawaban kalian pada form kumpul tugas di Google Classroom. Jadi siswa-siswi sekalian, sampai di sini dulu materi kita tentang konsep nilai mutlak. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.